Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dan juga coba untuk memahami apa itu tentang analisis SWOT. Jadi di sini kita akan mengetahui atau mencoba menerapkan analisis SWOT ini ke dalam studi kasus yang terkait dengan penerapan-penerapan untuk perancangan dan juga analisis sebelum melakukan implementasi dalam pembuatan sistem. Yang pertama kita kenal terlebih dahulu apa itu analisis SWOT. Jadi SWOT itu merupakan sebuah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Strength itu dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan, weakness itu kelemahan, kemudian juga opportunity itu peluang, dan juga ancaman itu adalah threats. Nah, dari sini sebenarnya sudah dapat ditangkap apa sebenarnya fungsi dari analisis SWOT ini. Jadi dia akan memetakan apa-apa saja kelemahan, kekuatan, peluang yang dapat di mapping dengan menggunakan analisis SWOT ini. Jadi kita akan tangkap masalah yang ada atau problem yang ada sebelum itu diejawantahkan dalam sebuah implementasi pembuatan sistem. Kapan SWOT itu digunakan? Kondisinya yang pertama ketika sistem secara umum tidak bermasalah. Karena kita akan menangkap itu. Jadi ketika memang belum ada kita sulit dalam mengidentifikasi itu tidak bermasalah, kita bisa lakukan analisisnya agar kita bisa menangkap, mengcapture apa yang terjadi di dalam sistem yang sedang atau yang sudah ada. Nah, ataupun yang kedua, terdapat peluang yang akan ditangkap. Ketika memang ada kesempatan atau ada sebuah opportunity, peluang yang memang bisa ditangkap dan akan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, nah itu bisa digunakan atau diterapkan menggunakan analisis SWOT ini. Kemudian identifikasi SWOT-nya, yang pertama strength. Berarti dia akan melakukan identifikasi kekuatan sistem. Kekuatan seperti apa yang ada di dalam sistem yang sudah berjalan, apa-apa saja kelebihannya kita petakan. Fungsinya buat apa? Supaya kita tahu fungsi atau kelemahan kekuatan atau kelebihan yang ada untuk bisa kita mungkin lakukan improvement nanti. Atau itu akan kita jadikan standar yang baik atau dijadikan sebuah hal yang dapat dipertahankan. Nah, kemudian weakness-nya tentu kita mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan-kekurangan sistem tersebut. Tujuannya ya untuk membuat atau melakukan improvement juga karena kita akan mampu mengcapture kelemahannya. Kemudian opportunity ya berarti peluangnya terkait apa-apa saja yang bisa kita kembangkan. Ini nanti akan berhubungan juga terkait dengan weakness dan juga strength-nya. Ketika dengan kekuatan seperti itu, kelemahan seperti itu, peluang apa yang kita bisa dapatkan? Peluang apa yang bisa kita tingkatkan dari sistem yang sudah ada. Nah, yang terakhir terkait dengan ancamannya, yaitu dengan apa-apa saja yang mengancam dalam sistem tersebut. Nah, itu nanti jadi sebagai langkah preventif juga untuk pencegahan. Nah, di sini tadi penjabaran secara detailnya dari strength-nya atau kekuatannya, cari keunggulan sistem yang akan dibangun. Kemudian misalkan dari contoh nih, sudah ada seperangkat komputer dan juga operator yang menguasai IT. Itu sebuah keunggulan. Misalkan kita akan membuat sistem, sudah ada perangkat komputer dan juga operator yang menguasai IT. Berarti kita sudah punya satu kekuatan di situ. Apa yang perlu kita lakukan ya kita tahap untuk developing yang selanjutnya. Karena kita sudah punya keunggulan itu, kita maka ketika sudah memiliki sistemnya, sudah punya perangkat komputernya dan juga operatornya, berarti kita tidak perlu memikirkan itu lagi dan jadi kelemahan atau jadi kekuatan yang bisa dijadikan sebuah sebuah kelebihan atau sebuah
nilai atau value lebih yang kita miliki. Kemudian dari kelemahan, kita gali kelemahan yang mungkin muncul atau mungkin masih terdapat dalam sistem yang menjadi batasan. Nah, ini bisa dijadikan di-create menjadi opportunity. Contohnya, kalau dari sisi hardware ataupun dari fitur yang masih minim, ini bisa dilakukan improvement. Misalkan dalam sistem akademik itu belum ada integrasi presensi dengan uh, mungkin barcode ataupun dengan RFID. Nah, itu bisa dijadikan kelemahan yang bisa di-capture jadi sebuah opportunity untuk pengembangan sistem. Berarti perlu dilakukan nih integrasi itu. Misalkan saja ketika kita presensi, kita pakai barcode, kita scan langsung masuk ke database. Tidak perlu ada rekap manual dari frontliner. Nah, itu mungkin seperti itu bisa jadi sebuah contoh dari kelemahan yang nanti akan dikonversi ke dalam opportunity-nya. Nah, jadi dia akan menangkap peluang dari pengembangan sistemnya. Jadi apa yang menjadi kelemahan itu akan menjadi sebuah peluang yang bisa untuk improvement. Kemudian threats di sini ancaman. Jadi dalam penggunaan sistem tentunya juga ada interaksi, ada identifikasi, kemudian juga sharing data dan sebagainya. Itu menjadi salah satu risiko yang memang harus dimiliki. Jadi ketika ada pertukaran data dan sebagainya itu akan ada resiko yang dimiliki ketika misalkan mempublikasikan nomor telepon, email, atau yang lainnya. Itu menjadi spam atau sebuah ancaman yang memang mungkin bisa dikembangkan juga menjadi sebuah uh, peningkatan atau improvement kembali. Jadi bisa mungkin security-nya diamankan lebih baik dengan mungkin enkripsi yang lebih baik dan sebagainya. Kemudian dari strategi SWOT, misalkan di sini ada SO, WO, ST, TW dan sebagainya, berarti dia akan mengcombine dari keduanya. SO berarti dia ke sini, apa yang bisa ditangkap dari SO ketika punya punya kekuatan tadi misalkan sudah punya operator, kemudian peluangnya apa yang bisa ditangkap dari kelebihan itu. Kalau WO berarti kelemahannya tadi ditangkap menjadi sebuah peluang. Nah, ini sudah umum sebenarnya WO ini. Nah, kalau ST berarti terkait kekuatan dan juga ancaman dan juga kelemahan dan juga ancaman. Nah, itu nanti bisa dikombin dari faktor-faktor itu bisa dikembangkan menjadi sebuah strategi yang bisa dimanfaatkan. Misalkan kita masuk ke studi kasus. Di universitas diwajibkan memilih konsentrasi pada semester 4 yang ada ya pemrograman jaringan dan multimedia. Nah, oleh karena itu akan dibangun sistem SPK karena masih banyak yang bingung. Misalkan seperti itu. Analisis SWOT-nya seperti apa? Strength. Kita beralih atau kita masuk ke dalam kekuatannya dulu. Apa sih kekuatan dari sistem lama sebelum ada SPK? Mahasiswa dapat leluasa mengambil keputusan berdasarkan pemikiran dan tanpa ada intervensi atau bantuan dari sistem. Ini ketika kita menganggap sebuah kelemahan dari sebuah sistem lama sebelum adanya SPK nanti. Weakness-nya apa? Sebelum adanya sistem ini, hanya melakukan perkiraan sendiri tanpa ada data dan fakta sebagai acuan. Itu juga jadi sebuah kelemahan, bisa juga jadi sebuah kelebihan. Kelebihannya tidak ada intervensi dari manapun, kelemahannya berarti dia tidak ada basic atau baseline yang digunakan berdasarkan data dan fakta sebagai acuan. Kalau sudah dengan baik SPK, mungkin dia akan mendapatkan pandangan baru, mendapatkan referensi baru terkait pilihan konsentrasinya tadi. Kemudian opportunity-nya, apa yang bisa ditangkap? Dengan belum adanya SPK, menjadikan bisa dibangunnya SPK ini menjadi sebuah peluang. Kemudian ancamannya dikhawatirkan ada penyalahgunaan data yang dikirimkan pengguna. Misalkan tadi ya data-data itu kan biasanya SPK kan butuh kriteria dan juga alternatif. Nah, data-data mungkin data nilai, data yang digunakan mungkin kriterianya data jurusan dulu di SMA atau SMK-nya itu juga menjadi salah satu
yang dikhawatirkan, tapi itu perlu diidentifikasi juga menjadi sebuah threats atau ancaman. Kemudian matriks strategi apa yang bisa diterapkan? Jadi SO, strength dan opportunity-nya. Berarti dari dari kekuatan dan juga peluang yang bisa ditangkap. Misalkan membuat sistem yang mudah digunakan mahasiswa. Karena kelebihan tersebut membuat sistem yang mudah digunakan. Jadi tidak mempersulit. Kemudian dari strength dan juga trait-nya mengidentifikasi keamanan data karena tadi ya terkait dengan ancaman tadi. Weakness-nya tentu membangun SPK dengan menggunakan algoritma yang ditentukan, misalkan WP, SAW, Electre, Promete, dan sebagainya. Metode-metode dalam MCDM atau Multi Criteria Decision Making biasanya kalau dalam SPK. Nah, kemudian ada WT, di sini weakness dan juga trait-nya terkait dengan menyediakan data kriteria yang sekiranya tidak bersifat pribadi karena ancamannya tadi berdasarkan data ya. Misalkan data-data yang memang tidak terkait dengan data-data yang memang ketika itu nanti di-share itu atau ditampilkan secara publik itu akan mengganggu dari privasi dari usernya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana kita bisa mengidentifikasi menggunakan strategi SWOT ini. Fungsinya tadi kembali untuk mengidentifikasi, menangkap apa saja kelemahan yang dimiliki, kekuatan, kemudian juga kesempatan atau peluang yang bisa dikembangkan, bahkan juga terkait dengan ancamannya. Apa tujuannya? Kembali lagi ya, tujuannya untuk improvement sebenarnya. Dari data SWOT yang ada, kita bisa memetakan seberapa kuat sistem itu, seberapa kuat posisinya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya diterapkan untuk pengembangan sistem, karena banyak sekali untuk bisa digunakan di banyak organisasi ataupun untuk analisis-analisis yang lain. Tapi fungsinya terkait dengan pemetaan tadi, kekuatan, kelemahan, dan juga peluang, serta ancaman yang mungkin didapatkan. Oke, sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.